tugas dari calon guru penggerak, yaitu tentang di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam hal ini kami diberi kesempatan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah sebanyak 2 atau 3 orang. Dan karena saya mengajar di SMP Negeri 1 Motul, tentu lebih saya utamakan dulu kepala sekolah saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah memberi kesempatan kepada saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Jadi kita mulai. Yes. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Motul yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengenai kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 1 Motul ini mengenai dilema etika dan bujukan moralnya, tentunya saya sebagai kepala sekolah di sini sebelum mengambil satu tindakan atau kesimpulan, maka saya harus bisa memahami apa latar belakang bisa terjadi hal tersebut, sehingga dengan adanya hal yang saya sampaikan tadi, saya harus mengetahui dulu apa latar belakangnya, maka saya bisa mengambil satu sikap yang akan saya sampaikan kepada guru yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh guru yang bersangkutan. Tetapi dalam hal tadi itu mengenai apa tadi yang satu budaya bujukan moral ini, ya, jadi ini juga dipahami oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah. Dari bujukan moral ini tidak semua guru, ya, mungkin itu tertentu di gurunya yang mana mungkin diantaranya juga ya guru ini tidak mau kerja atau ada rasa malas bukan karena ada satu kendala yang dihadapi, misalnya sakit atau keluarga sakit atau ada kemalangan. Jadi tentunya itu harus kita ketahui dulu awal atau latar belakang kenapa bisa terjadi hal tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nilai kebajikan ini adalah nilai kebenaran. Kira-kira bagaimana Bapak menjalani keputusan tersebut? Maksudnya itu sama-sama benar dan ada nilai-nilai kebajikan. Tentunya dulu pertama dari masalah atau nilai-nilai kebajikan ini, yang lebih saya harapkan di situ adalah gurunya itu jujur untuk menyampaikan sesuatu, bukan dalam arti dibuat-buat. Jadi tentunya untuk mengambil satu kesimpulan dalam hal ini, ketika misalnya ada seorang guru memang benar juga apa yang dia sampaikan dan juga apa yang saya sampaikan juga benar, sehingga terjadi satu dilema dalam mengambil satu keputusan dengan hal ini. Jadi permasalahan yang seperti itu, maka pertama dulu saya akan memberikan itu kesempatan kepada guru untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di sekolah sesuai dengan kesepakatan berdua. Artinya karena guru ini juga memberikan alasan-alasan yang bisa diterima atau masuk akal, maka saya sebagai pimpinan sekolah akan memberikan waktu luang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau tanggung jawab yang dimaksud, atau untuk bisa tetap hadir di sekolah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini pun adalah harus ada kesepakatan antara guru yang bersangkutan dengan pimpinan sekolah. Nomor 3 ya Pak ya. Mungkin sudah disampaikan Bapak tadi langkah-langkah prosedur mungkin yang bisa Bapak lakukan selama ini, saya sudah merangkumnya. Tapi nomor 4 yang selama ini dari prosedur-prosedur seperti misalnya Bapak sampaikan tadi, misalnya memanggil mereka, memanggil kami lalu membuat kesepakatan bersama. Menurut Bapak mana yang paling efektif biar cara pengambilan keputusan yang
sudah Bapak terapkan di sekolah selama ini, di mana yang paling efektif untuk mengambil keputusan tersebut? Maksudnya? Kan Bapak tadi sudah maksudnya kan Bapak tadi prosedurnya kalau misalnya ada masalah, Bapak misalnya memberikan kesempatan atau membuat kesepakatan antara kami dengan Bapak. Tapi di antara semua yang sudah Bapak laksanakan tersebut, kira-kira di kasus tersebut mana yang keputusan mana yang paling efektif yang Bapak yang menurut Bapak paling efektif? Jadi tentunya dari uraian tadi yang saya sampaikan bahwa yang keputusan yang sangat efektif dan juga diterima oleh pihak lain dan juga tidak merugikan satu sama lain, maka saya lihat bahwa yang keputusan saya yang lebih efektif itu ketika saya itu memanggil guru dan memahami semua latar belakangnya dan memberikan itu kesempatan kepada guru untuk berubah dan juga menyelesaikan semua tanggung jawab. Jadi beda halnya kalau misalnya kita panggil guru langsung kita bentak dan kemudian langsung kita buat satu keputusan tanpa kita mengetahui apa latar belakangnya. Jadi itu ada kesan yang kurang baik di antara pimpinan sekolah dengan guru tersebut. Jadi tentunya kita juga sama-sama sebagai tenaga pendidik, ya, kepala sekolah itu tenaga pendidik, kepala sekolah itu hanya sebagai tugas tambahan ya, yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi ya lebih eloknya ketika kita itu mau memberikan kesempatan kepada guru ya untuk bisa berubah dan memberikan itu inovasi-inovasi baru kepada yang bersangkutan sehingga mereka juga sadar akan tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan. Jadi itu yang lebih efektif menurut saya. Baik Pak, yang kelima ya Pak ya, saat Bapak menyelesaikan senyum kasus kami sebagai Bapak Ibu guru itu, apakah Bapak memberikan jadwal kepada Bapak Ibu guru atau tidak, misalnya langsung memutuskan sekarang atau memberikan jadwal kepada mereka, misalnya minggu depan atau besok seperti itu? Ya, kalau misalnya ada kasus guru itu misalnya ini kasusnya tidak menyiapkan itu perangkat pembelajaran. Jadi tentunya saya panggil dan saya harus mengenal semua apa permasalahan yang dihadapi sehingga tidak bisa menyelesaikan itu perangkat pembelajarannya. Maka setelah saya tahu hal seperti itu, maka saya berikan peluang atau kesempatan kepada mereka untuk bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran. Beda ketika juga ada guru yang melanggar aturan, melanggar aturan atau disiplin sekolah, sering bolos, sering tidak hadir di sekolah, maka tentunya saya sebagai kepala sekolah terpaksa itu akan memberikan itu teguran secara lisan. Ya, saya panggil tersendiri dan memberikan teguran secara lisan dan saya memberikan itu tenggang waktu ya untuk melihat itu apakah ada perubahan atau tidak sehingga bisa saya mengevaluasi bagaimana itu perubahan sebelum saya panggil dan setelah saya panggil, apakah itu ada kejujuran untuk melaksanakan tugas ataupun selalu bertahan pada hal-hal yang kurang baik. Jadi tetap itu saya berikan kesempatan kepada guru untuk bisa berubah dan menyiapkan semua apa yang akan disiapkan. Baik Pak Gubernur ya. Kira-kira ada nggak faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, pertama dulu dalam mengambil satu keputusan kasus dilema yang dimaksudkan ke sana, selalu saya itu berkomunikasi kepada sebagian Bapak Ibu guru atau kepada seluruh Bapak Ibu guru ketika ada suatu masalah yang agak sulit untuk mengambil satu keputusan. Sehingga dari hasil-hasil pembicaraan dari misalnya dari wakil kepala sekolah, dari guru senior, maka itu nanti akan saya pertimbangkan sehingga saya lebih mudah untuk mengambil satu kesimpulan atau keputusan. Oke Pak, satu lagi ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, mungkin adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan sebagai kepala sekolah selama ini dalam mengambil keputusan bisnis? Apa pembelajaran yang Bapak ambil dari pengambil keputusan tersebut? Ya, dari selama saya jadi kepala sekolah,
keputusan-keputusan yang saya terapkan atau yang saya ambil terhadap Bapak Ibu guru dan juga pegawai, kadang juga ada yang terkesan secara pribadi bahwa sebenarnya guru ini mau untuk melakukan, tetapi hanya saja harus diingatkan terlebih dahulu. Tetapi ada juga berupa kesan dari saya, dari Bapak Ibu guru, bahwa ada juga Bapak Ibu guru yang tidak mau menerima keputusan-keputusan yang agak itu dia merasa bahwa keputusan itu akan mempermalukan dirinya di depan umum. Jadi sebenarnya itu keputusan yang saya ambil selama ini itu adalah berdasarkan kasus atau permasalahan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak serta-merta ya kita itu memberikan sanksi kepada Bapak Ibu guru, membuat satu keputusan, membuat satu kesepakatan ketika tidak ada hal-hal yang tidak mengganjal atau melanggar aturan atau disiplin sekolah. Dan tentunya juga dalam hal ini bukan hanya dalam kasus saja kita mengambil satu keputusan. Jadi mungkin juga dalam hal-hal yang baik memberikan itu misalnya motivasi-motivasi kepada guru untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi. Dan mungkin termasuk ini Ibu Lestari sebagai calon guru penggerak, jadi saya itu tetap memberikan itu motivasi apapun itu peralatan-peralatan yang digunakan di sekolah itu tetap saya berikan ya, sampai kapanpun nanti bisa selesainya hal ini. Jadi itu adalah salah satu metode saya untuk memotivasi guru dalam meningkatkan karir atau kinerjanya sebagai tenaga pendidik. Jadi memang ada itu guru menerima, ada juga guru berat menerima ketika ada keputusan-keputusan yang saya ambil. Oke Pak, saya sungguh berterima kasih dengan wawancara Bapak ini, dan yang saya ambil adalah ternyata menjadi kepala sekolah itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena Bapak menghadapi kalau ada 40 guru berarti Bapak akan menghadapi 40 karakter, dan bagaimana Bapak menghadapinya tentu ini adalah hal yang sulit, dan untuk waktu yang Bapak beri kepada hari ini saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, saya mengucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah beri kesempatan kepada saya untuk wawancara Ibu sebagai kepala SD Negeri 1 pada hari ini. Saya tahu meskipun Ibu memiliki kesibukan, tapi Ibu masih memberikan kesempatan kepada kami CGP, dan itu saya sangat menghargainya. Nah, pada saat ini Ibu ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan. Jadi, apakah saya boleh memulai Bu? Boleh, silakan. Yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral di sekolah Ibu? Baik, cara saya menangani mengenai masalah etika ini, yang pertama harus menimbang dengan baik antara masalah yang satu dengan masalah yang lain, sehingga baru nanti bisa satu kesimpulan. Oke, yang kedua ya Bu ya, tentu Pak dalam mengambil keputusan tersebut pasti ada beberapa pilihan yang Ibu berikan. Jadi pertanyaan kedua saya Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan karena mereka sama-sama benar? Oke. Cara saya mengambil keputusan apabila memang kedua-duanya dianggap benar ya. Misalnya masalah yang satu juga dianggap benar dan begitu juga yang lain. Yang paling utama di sana saya wajib dulu mengetahui apa tadi masalahnya. Misalnya apabila ada, tapi saya contoh ya sama siswanya aja. Misalnya siswa beda-beda ya masalahnya dari siswa kita. Misalnya kita perhatikan anak ini sebenarnya betul masalahnya,
dan yang satu juga betul. Iya. Jadi saya di sana wajib mengetahui lebih apa lagi, Iya. mencari spesifik Permasalahannya. latar belakang masalahnya, baru saya ambil satu kesimpulan. Dan terus yang ketiga ya Bu ya, berarti dalam maksudnya masalah di Ibu hadapi ini, kan Ibu bilang tadi Ibu mau mengetahui masalahnya, apa masalahnya dulu, nggak mau langsung mengambil Iya keputusan. betul. Dan itu betul Ibu ya, tapi yang saya tanyakan di sini, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk Oke. tulisan itu? Prosedurnya yang pertama, saya dulu membawa ya, misalnya saya bawa di sini di kantor, saya tanyakan dulu sama yang satunya, ini masalahnya tadi tentang apa? Nah, setelah saya dengarkan apa masalahnya dari yang bersangkutan, maka saya juga mencari masalah yang kepada pihak yang kedua, ya. Setelah saya tahu dari pihak pertama dan pihak kedua, tahu duduk permasalahannya, baru nanti saya ambil satu keputusan. Jadi dari masalah itu baru bisa saya ambil satu kesimpulan. Nah, tentu Ibu sudah pernah mengambil keputusan selama ini. Iya, pastinya sudah. Namun yang jadi pertanyaan mungkin dari saya adalah dari beberapa keputusan yang Ibu ambil selama ini, kira-kira apa yang paling efektif yang menurut Ibu paling tepat dalam menangani kasus-kasus video etik itu? Mana yang paling tepat? Maksudnya langsung tepat gitu? Langsung tepat. Oh, maksudnya Oke. Ini karena saya selaku kepala sekolah, saya coba sama antara bapak ibu Iya, dulu ya. Ini ya. Misalnya bapak si A dia mau pergi ke pesta, Iya. minta izin sama saya. Iya. Terus si B juga minta izin atau melalui telepon aja ya, di teleponnya saya, ini Bu, saya lagi dalam keadaan sakit. Jadi kedua-duanya juga sama-sama memiliki kepentingan ya, sama-sama juga sama. Jadi saya dulu yang pertama saya berpatokan daripada peraturan dulu. Kalau untuk minta izin hanya sekedar ke pesta, sebenarnya sih bisa kita kasih apa izin, dan yang paling tepat menurut saya di sana memberikan izin kepada kepada bapak ibu guru yang sakit. Mengapa guru itu tidak datang ke sekolah? Karena memang betul-betul dia tidak bisa ke sekolah. Nah, sementara sama bapak guru yang tadi minta izin ke pesta, itu masalah antara pihak sekolah saja ya yang mengetahuinya. Jadi mungkin saya juga bisa memberikan kesempatan kepada beliau, memang itu ada acara keluar di sini. Yang kelima ya Bu ya, apakah dalam mengambil keputusan tersebut Ibu membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau Ibu langsung selesaikan di tempat? Ya, kalau jadwal sih nggak lagi. Soalnya kan ini menyangkut antara bapak ibu guru dengan saya sendiri. Jadi biasanya saya langsung tatap muka saja kepada bapak ibu guru. Ya, oke. Yang selanjutnya ya Bu ya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Ada yang bisa membantu atau Biasanya setiap ada tindakan pasti ada penyelesaian, dan begitu juga dengan masalah. Biasanya yang pertama faktor pendukung utama saya adalah yang bersangkutan tadi. Dan kalau masalah dari siswa tentunya siswa. Kalau masalah bapak ibu tentu bapak ibu. Jadi yang paling utama di sana adalah pelaku dan saya sendiri. Itu pertama yang membantu saya adalah menyelesaikan masalah. Terlebih bapak dan ibu juga sesama kerjasama dengan bapak ibu guru. Iya. Yang terakhir Bu, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, tentu selama Ibu mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, Ibu sudah berapa lama? Kalau mau ngambil keputusan Sudah berapa lama Ibu kepala sekolah? saya mulai dari 2021 mungkin mau 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi kira-kira ada nggak pembelajaran yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan
dilema etika di pekerjaan. Ada pembelajaran yang bisa sampaikan ke mereka. Iya, baik pembelajaran yang saya ambil dari sejak saya menjabat kepala sekolah. Yang pertama dulu, dalam hal penyelesaian masalah, saya berpatokan daripada ibu permasalahan. Seterusnya, saya juga didukung oleh Bapak dan Ibu Guru dalam setiap apa yang saya ambil keputusan. Saya tidak mau mengambil keputusan sendiri. Saya juga mau meminta saran dan masukan daripada Bapak Ibu Guru. Jadi menurut saya. Jadi Bu, terima kasih. Tentu sudah dari kepala sekolah di waktu 5 tahun ini banyak garam manisnya ya Ibu. Ya lumayan. Tetapi saya rasa menjadi kepala sekolah bukan rumah yang mudah ya Bu ya. Betul. Tetapi saya melihat di sini bahwa kalau guru Ibu ada 20 orang, pasti 20 orang juga Ibu ada. Iya beda-beda. Karena berbeda-beda. Setiap orang Iya, beda. tapi sungguh luar biasa Ibu. Terima kasih kesempatan pengalaman yang Ibu sudah berikan. Dan semoga ini bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Sama-sama.